ya seperti memantik lah ya. Saya bukan pemateri ya, saya nggak bawa materi apa-apa malah ini Mas. Kalau pemateri kan bawa materi harusnya. Ini dari rumah saya niatnya buka bersama. Niatnya ada buka bersama gratis. Ya, saya sangat senang sekali ada inisiatif dari teman-teman IKAP MAWI Jogja untuk mengadakan acara seperti ini, dan saya harap ini bukan yang terakhir. Saya berharap nanti setelah liburan ini kita masuk lagi kuliah lagi ya, nanti kita berkumpul lagi untuk mengadakan acara yang sama lah ya. Nggak harus di sini tempatnya gitu kan, Jogja banyak tempat itu kan, mana nyari tempat yang lebih fresh, yang lebih relax lagi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi sambil itu. Dan saya harap ini jadi budaya kita, budaya berdiskusi. Budaya berdiskusi itu budaya apa ya, yang hari ini hampir dikatakan sudah langka sekali. Itu sudah, kita susah menemukan budaya seperti ini. Padahal ini dulu budaya diskusi seperti ini itu merupakan budayanya para ilmuwan. Salah satu, kalau kita tarik lebih jauh ke belakang ke zaman Yunani, ada satu madhab namanya madhab peripatetik, madhab filsafat namanya peripatetik. Peripatetik itu kalau di dalam bahasa Arab disebut masaiyah. Kalau dalam bahasa orang Jogja artinya melaku-melaku, jalan-jalan. Madhab jalan-jalan. Kenapa disebut madhab jalan-jalan? Jadi waktu itu Plato dan teman-temannya itu mereka sambil jalan-jalan keliling kota sambil ngobrol dengan murid-muridnya. Itu jadi madhab loh, dari obrolan melaku-melaku itu jadi madhab filsafat namanya peripatetik gitu. Peripatetik atau masaiyah, makanya disebut madhab jalan-jalan. Dari obrolan santai gitu, obrolan santai tapi berbobot. Makanya saya berharap ini jangan terakhir lah ya, jangan anget-anget ya yang gitu kan. Iya, kalau bisa ini jadi budaya kita berkembang, dan nggak harus kita punya target yang muluk-muluk kayak yang ada di organisasi itu. Iya, malah berat. Iya, kalau di organisasi kayak HMI atau kami atau apalah ya itu ya, organisasi kemahasiswaan kan punya target-target diskusi harus begini. Enggak harus. Saya dulu di Mesir punya kelompok diskusi itu nggak harus punya target yang muluk-muluk gitu. Kita ngumpul di kafe membicarakan sesuatu, dan kadang kita tuliskan, kita wacanakan, kita kita lahirkan dalam bentuk tulisan-tulisan di buletin, di majalah, di apa ya. Kita bisa, kalau misalnya ini nanti diskusinya berjalan, bisa dibuat tulisan sederhana lah, opini saja gitu, nggak usah ilmiah banget. Iya, berat itu, kasihan di kampus sudah berat, nanti kita diskusi berat lagi gitu. Itu makanya saya berharap sekali anak-anak IKAP MAWI di sini ya bisa lah membudayakan budaya seperti ini. Selanjutnya terima kasih kepada Mas Wijay sudah memberi kesempatan saya untuk berkumpul bersilaturahmi bersama teman-teman sekalian. Ya. Di sini saya statusnya sama ya, bukan ustadz lagi kayak dulu. saya udah sama kayak kalian, mahasiswa juga, mahasiswa lebih tua gitu aja. Jadi nggak usah sungkan, kita egalitarian saja, kita egaliter, kita sama. Setiap pemikiran yang muncul dari kalian itu kedudukannya sama dengan pemikiran yang saya munculkan. Jadi nggak usah sungkan-sungkan mengeluarkan unek-unek atau pemikiran. Temanya toleransi dalam berideologi, dalam lingkup umat Islam atau umat Muslim ya. Internal, berarti internal kita.
Ini kan unik ya. Internal kita ternyata butuh toleransi ya. Gitu. Karena toleransi itu sendiri, kalau kita tarik ke secara bahasa, itu kan berasal dari bahasa Latin, tolerar. Tolerar itu artinya sabar, bersabar. Sabar dengan apa? Sabar dengan adanya fakta-fakta yang berbeda dengan pemikiran kita, adanya hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sabar, toleran. Nah, kalau kita tarik dari segi bahasa, artinya ini sangat umum sekali, bisa berlaku di mana saja, bisa berlaku dalam hal apa saja, bisa berlaku dalam hal agama, dalam hal sains, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu apa saja. Itu. Cuma karena kita membatasi lingkupnya adalah umat Islam, artinya dalam masalah agama, ya kita mengerucutkan diskusi kita ke arah bidang keagamaan. Toleransi itu sendiri sebenarnya punya tingkatan-tingkatan, punya level. Level pertama itu toleransi yang hanya sekedar menghormati perbedaan. Ini level pertama. Ya hanya sekedar ya kita berbeda, silakan. Tapi ada level yang lebih tinggi di mana toleransi itu sampai ke tahap kita menghargai perbedaan yang dimunculkan orang lain. Kita memberi kedudukan kepada pendapat yang muncul dari orang lain, memberikan kedudukan yang terhormat. Level lebih tingginya lagi itu kita memperjuangkan kebenaran orang lain. Ini lebih berat. Sampai ada kata-kata seorang filsuf, itu saya lupa namanya. Beliau mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tetapi kalau ada orang yang ingin menyerang pendapat Anda, maka saya akan bela pendapat Anda. Itu ada seorang filsuf Eropa, saya lupa namanya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi kalau pendapat Anda itu diserang, dicaci maki atau dihina, maka saya akan bela. Ini level lebih tinggi lagi. Itu level yang tingkat ketiganya itu. Nah itu makanya setelah kita tahu bahwa toleransi itu bertingkat-tingkat, ya kita aplikasikan kita substitusikan ke pemikiran Islam. Ada satu masalah tadi yang dimunculkan oleh Mas Wijay, bahwa ternyata kita lupa dengan toleransi yang ada di internal kita sendiri. Ya. Sebenarnya bukan lupa. Sebenarnya kalau saya katakan bahwa di internal umat Islam agak paradok ya, kita satu ideologi lah misalnya, tapi ternyata dalam satu ideologi tersebut ternyata kita masih membutuhkan toleransi ya. Membutuhkan toleransi artinya kita butuh menghargai pendapat orang lain. Nah dari situ berarti kita dapat ambil satu benang merah bahwa apa yang disebut Islam itu yang perlu kita, agar kita bisa memahami bagaimana kita bertoleransi di dalam internal umat Islam, maka kita perlu memahami apa itu Islam. Karena ternyata ada salah persepsi bahwa kita tidak bisa atau kita belum bisa membedakan
antara pandangan keislaman dengan Islam itu sendiri. Itu beda banget Mas, Mbak. Beda banget. Pandangan keislaman dengan Islam itu sendiri. Pandangan keislaman ini terkait dengan subjeknya, dengan orangnya, dengan kita. Nah, Islam itu sendiri adalah ajarannya yang turun, wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat, melalui Nabi Muhammad, itu Islam. Tapi apa yang kita jalankan hari ini itu adalah pandangan keislaman. Ustaz, berarti kita belum menjalankan Islam. Ya sudah, tapi versi pandangan kita. Kalau kita sudah memahami ini dengan baik, membedakan ini dengan baik, pemikiran kita akan lebih terbuka. Kalau yang kita pahami bahwa Islam adalah yang saya kerjakan, ini bahaya. Yang saya kerjakan ini adalah Islam, ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Kita nanti akan mudah menuduh orang lain tidak Islam dengan orang yang berbeda dengan kita. Oh, kamu beda dengan saya sholatnya gitu. Oh, kamu beda dengan saya cara berpakaiannya. Kamu nggak Islam. Kan kayak gitu nantinya. Iya kan? Padahal yang kita lakukan itu adalah berislam, bukan Islam. Berislam. Pandangan keislaman, pemikiran keislaman, lebih jauh lagi itu nanti ada pemikiran keislaman. Ini beda-beda. Artinya kita itu hanya berada di satu titik, di antara luasnya Islam. Kita itu hanya berada di satu titik, itu aja. Islam itu luas sekali, karena Islam itu kalau kita tarik secara filosofis ya, Islam adalah wahyu yang turun, ajaran Tuhan yang turun berupa wahyu kepada Nabi, kemudian diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ini kan nanti kita akan melihat ada apa ya bahasanya, ada bias wahyu dari Allah diambil oleh malaikat Jibril. Saya yakin belum ada perubahan karena yang mengambil malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, nggak punya pemikiran, nggak punya ide, dia nggak punya gagasan. Ya kan, malaikat. Maka ketika wahyu itu diambil oleh malaikat Jibril, itu tidak ada masalah di sana, karena malaikat yang ambil. Kemudian turun ke bumi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini manusia. Ini sudah mulai terjadi bias. Sudah terjadi biasnya apa? Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Cina, bukan orang Jepang. Dia orang Arab yang dia tumbuh dari kecil di lingkungan Arab. Dia mendapatkan pendidikan, walaupun beliau tidak bisa membaca tulis, tapi kan tetap ada pendidikan lah. Pendidikan dalam artian cara hidup, pola berpikir, ya kan? Itu pasti ada. Dari siapa? Dari lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Artinya ketika wahyu itu sudah sampai ke Nabi Muhammad, ini sudah ada bias di sana. Biasnya apa? Bias lingkungan, bias keadaan sosial waktu itu, bias budaya, bias kultur. Maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang dipahami oleh orang Arab. Kenapa yang dipahami oleh Arab? Ya karena dia turun di Arab. Kalau yang wahyu yang dipahami oleh orang Jawa kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad di Arab, orang Arab nggak paham. Ya nggak? Contoh misalnya, surga itu digambarkan ada sungai mengalir di bawahnya. Itu nggak cocok untuk orang Indonesia. Orang Indonesia biasa kebanjiran, ya kan? Wong sirau
diceritani surgane ngisore ya akeh kaline ora gumun wong sirau. Omahe ngarepane kali gitu. Artinya kenapa surga digambarkan tajri min tahtihal anhar? Karena nang Arab melihat sungai itu luar biasa gitu loh. Sungai itu suatu hal yang indah sekali. Kenapa? Hidup di tengah padang pasir. Maka disampaikan dalam bias kearaban waktu itu. Sudah ada bias di sana. Maka tidak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa agama yang ada hari ini adalah produk budaya. Yang ada hari ini loh ya, yang ada produk budaya. Budaya apa ya? Budaya tempat dia lahir di mana. Tapi ada tapinya, bahwa khusus untuk agama Islam ini punya, walaupun Islam yang dibawa, yang diturunkan di tanah Arab itu kemudian dielaborasi dengan pemikiran Arab, dengan kondisi sosial yang ada di Arab, itu bukan berarti Islam itu Arab. Karena apa? Islam punya patokan, punya jauhar, punya esensi, punya inti pokoknya, punya substansi. Islam punya substansi, yang mana substansi itulah yang kemudian dibawa oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh para pendakwah ke seluruh dunia, yang dibawa substansinya. Maka kalau kalian pergi ke Arab, kalian akan menemukan Islam yang khas Arab. Karena di sana memang Islam itu disampaikan dengan batas-batas pemikiran Arab. Nah, ketika Islam ini dibawa ke Indonesia, yang dibawa bukan Islam yang dipahami Arab. Enggak. Islam ini dibawa oleh para pendakwah, entahlah itu Wali Songo, entahlah apa siapa, nggak tahu. Yang jelas dibawa ke Indonesia, ya substansinya yang dibawa. Kemudian apa? Substansi itu kemudian dielaborasi menggunakan nalar Indonesia. Nalar Indonesia. Inilah yang akhirnya memunculkan ide pengistilahan Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara itu bukan agama baru. Salah kalau ada yang ini hasil elaborasi substansi wahyu yang dibawa ke Indonesia, dielaborasikan, kemudian menghasilkan Islam yang punya tipologi apa ya, karakteristik Indonesia. Setelah kita paham bahwa Islam ini mengalami bias, ya, Islam ini mengalami bias, berarti yang kita jalankan selama ini itu bukan hakikatul Islam, bukan hakikatnya Islam sebenarnya. Yang kita jalankan adalah usaha. Saya tekankan di situ. Yang kita jalankan adalah usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk memenuhi ajaran Islam, untuk memenuhi perintah dan larangan yang ada di dalam Islam. Ini usaha terbaik, bukan Islam itu sendiri. Kalau kita mengklaim bahwa apa yang saya kerjakan adalah Islam, wah ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi di masyarakat modern hari ini. Ini loh Islam. Kamu pede sekali mengatakan bahwa saya menyampaikan Islam. Saya ngaji itu nggak pernah saya mengatakan ini loh Islam, ini nggak pernah. Karena apa? Takutnya itu bukan yang sebenarnya gitu loh. Saya hanya menyampaikan usaha terbaik saya yang saya bisa pahami dari Islam. Bukan Islam itu sendiri. Yang berhak punya otoritas menyampaikan bahwa ini adalah Islam cuma Nabi Muhammad tok. Saya katakan Nabi Muhammad tok. Karena apa? Dia yang dipilih Tuhan. Kita kan nggak dipilih Tuhan, ya kan? Makanya
Kalau kita sudah paham bahwa hanya Nabi Muhammad yang berhak untuk mengatakan ini loh Islam, maka selain Nabi Muhammad enggak. Apa hak dia mengatakan ini loh Islam? Itu cara kamu memahami Islam, tapi bukan Islam gitu loh. Cara kamu memahami Islam. Jadi kalau kita sudah paham ini alurnya seperti itu, kita akan mudah memetakan yang namanya toleransi.